kemarin tuh sibuk lumayan ngurusin pilpres kan. Nah sekarang udah lebih longgar lah karena pilpresnya udah beres kan. Ngurusin calon enggak? Enggak, ngurusin secara luasnya aja gitu. Kalau pribadi ya kan memilih atas dasar pribadi gitu. Udah sempat ini bukber sama Prabowo? Bukan. Bang Fred, Bang Fikri. Bang Fred bapak gue itu. Kalau Bang Fred bapak gue yang datang aja. Bang Fred aja. Presiden. Harus keselepet di lidah gue. Itu yang disebut muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin. Iya kan, mudanya kan gua pasti muda juga kan. Emang pepatahnya agak membingungkan. Cuman gua karena akhirnya baik gua coba harus amin tuh. Ini pepatah zaman dulu nih, pepatah 90-an. Emang enggak ada cara lain Pak supaya Bapak enggak perlu dieksekusi atau gimana? Ada, tapi lebih banyak minusnya. Pertama, keluarga jadi ancaman. Yang kedua, Papa juga capek di penjara, Papa juga capek di dalam kayak gitu. Jadi Papa lebih menyerahkan diri aja ke Tuhan gitu. Aduh, udah episode berapa kita ya ini ya Bang? Nggak tahu dah lu, masa ngomong dulu lah. Seret nih. Iya lagi ya, baru habis asar. Iya, gimana nih? Ini nggak bakal bosan sih. Karena kita bakal banyak belajar karena eksklusif ini. Cerita Ramadan, cerita masa kecilnya beda banget. Lu mah dari episode lalu beda sama aja. Kenapa mau dibilang beda? Ini eksklusif buat lo Bang. Gue panggilin aja ya langsung orangnya. Langsung. Oke, ini dia Bang Fikri Budiman. Ampun bang. Ada yang mau beli narkoba atau gimana nih undang saya hari ini? Saya kira hari ini ada yang mau baru masuk. Bang Fik. Halo Rian, sehat alhamdulillah. Thank you udah berbaur nih bareng kita di rumah nenek banget ya. Sederhana. Ini ada barang bagus. Kalau ada bisa saya ambilin beneran nih. Enggak, kita nggak bahas narkoba kan hari ini. Enggak. Jangan. Ya kenapa tapi ya? Kenapa nggak bahas narkoba? Karena kita mau bernostalgia aja. Oh iya makanya. Kayak rumah nenek ya, jadi nostalgia aja. Kecuali. Pengalaman yang itu. Pengalaman yang itu. Tapi Bang Fik, lancar ya semua urusan-urusan. Alhamdulillah lancar. Kerjaan semua lancar lah, lagi lancar-lancarnya sekarang. Sekarang lagi sibuk apa? Pasti di media sekarang. Gue kan ada media politik juga tuh namanya komisi.co ya. Komisi.co. Jadi kemarin tuh sibuk lumayan ngurusin pilpres kan. Nah sekarang udah lebih longgar lah karena pilpresnya udah beres kan. Ngurusin calon enggak? Enggak, ngurusin secara luasnya aja gitu. Kalau pribadi ya kan memilih atas dasar pribadi gitu. Udah sempat ini bukber sama Prabowo? Bukan. Dia malah nyebut. Sama musuh politik. Sama yang dulu. Oh belum sih. Belum puasa baru berapa hari ya? Baru bentar, jadi belum ada sempat. Belum ada, tapi akan dong kan kemarin mungkin berlawanan, nanti kita bukber biar untuk mencairkan. Tapi gue pernah tuh makan sama Pak Prabowo, Bang Er. Pernah itu? Makan depan dia. Enak dong dia. Enak ya. Tapi agak deg-degan juga Pak. Iya. Tapi pas gue ngobrol enjoy. Satu cita-cita ada di konten tuh kalau mau nonton. Lu makan di ruangan gitu? Di ruangan. Lu lagi makan enak. Ada Mayor Teddy? Ada. Dia tetap gini-gini lu lagi makan. Tetap memantau itu. Angkat orang sih. Oke, kita nggak bakal bahas Prabowo ya di sini. Karena udah aman suaranya. Tapi Bang Fred, Bang Fikri. Bang Fred bapak gue itu. Kalau Bang Fred bapak gue yang datang aja. Bang Fred aja. Presiden. Harus keselepet di lidah gue. Banyak yang gue lihat ya di YouTube, di podcast, pasti ngebahasnya bapak lo Bang. Iya. Kali ini sama juga. Tapi agak sedikit beda gue. Oh ini konsepnya harus dipegang ya? Enggak sih. Biar sama aja. Begini nggak apa-apa Bang. Nggak apa-apa. Beda sendiri gue nggak enak. Nggak harus begini. Sudut pandangnya agak beda Bang. Betul. Jadi pertama gue ingin tahu sih masa kecil lo bersama dengan keluarga. Dan apakah ada momen-momen tertentu yang kayaknya
belum lu ceritain deh ke media soal sosok ayah, sosok keluarga yang hari ini kita udah tahu beritanya. Ya sebenarnya kalau secara mungkin garis besar sih udah hampir gue ceritain semua gitu. Ada sih beberapa yang belum gue ceritain Pak, tapi memang itu planningnya untuk nanti ke film. Gitu. Kita Iya, bukan iya. film bang. Berarti emang nggak diceritain bukan karena lupa, emang sengaja disimpan. Sengaja disimpan gitu. Kalau diceritain semua nanti orang udah gak kepo. Jadi ada Habis beberapa mereka hal. diundang lagi. Iya. Tapi kebetulan momen puasa ini Momen selalu Ramadan. jadi momen Ramadan ini selalu jadi momen yang keinget sama gue karena banyak hal tuh terjadi di bulan Ramadan, di bulan puasa. Pertama kali gue tahu bokap gue adalah seorang bandar tuh di bulan puasa. Bulan puasa tahun 2000. Wah. Emang dulu pas lagi kerja nggak ikut? Enggak. Nggak ikut. Enggak, saya terpisah dulu tuh. Karena saya terpisah. Jadi pas kecil tuh nggak tinggal sama papa tuh sampai kelas 4 SD. Tahun pasnya itu 2004, 2005. Terus gue ke Jakarta pisah. Nah itu gue nggak tahu tuh pekerjaan bokap gue tuh seorang bandar gitu. Nah baru tahu lagi tuh kan 2013 dan di momen bulan puasa itu. Jadi momennya lagi buka puasa bareng keluarga besar di Surabaya di salah satu restoran Chinese food. Tiba-tiba ada TV tuh di atasnya tuh. Itu menyiarkan berita tentang bokap gue. Seorang bandar, lo kaget aja bandar ayam punya nih. Iya. Positif kan? Mencoba positif, tapi ternyata ya nggak bisa gitu. Karena itu di situ momen gue hancur banget tuh, momen pertama tamparan terkeras gue lah di situ. Karena momennya lagi, tau kan kalau di Chinese food ada round table yang bisa diputar-putar. Nah itu makanan baru datang, lagi maksudnya lagi ayo makan. Jadi next anchor-nya bawain berita terkini bandar narkoba Freddy Budiman tertangkap dengan kasus bla 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 bla. Wah itu langsung nge-freeze tuh. Iya sih. Ngeliatin. Lumayan nggak familiar dengan nama Freddy Budiman karena di keluarga kan panggilannya Budi. Papa Budi, Om Budi, keluarga tuh manggil gitu. Pas lihat, ada foto bokap tuh baru lah di situ. Rasanya bingung lah, hancur. Gitu. Pasti di dada tuh kok nggak nyangka nggak kepikirkan maksudnya bokap lo ada di TV tapi jangan sebagai bandar narkoba. Nah di situ posisinya yang tahu kalau bokap gue ada bandar narkoba tuh cuman nenek gue, kakaknya tante gue, kakaknya itu ada tante gue sama om gue. Nah mereka tuh emang nggak ngomong ke anak-anak, ke ponakan dan lain-lain. Jadi pas berita itu muncul, mereka bertiga tuh mencoba ngedistract gue dengan cara ayo makan gitu, nyodor makanan sampai tuh piring gue full tuh masih kayak gitu. Terus gue liat, wah anjing udah full, langsung kamar mandi gue tuh langsung cuci muka apa. Lu umur berapa waktu itu bang? 13 tahun berarti. Wow. 13 tahun. Itu bokap lo ngakunya tau nggak kerja apa gitu? Bisnis aja sih sebenarnya. Bisnis kacamata sama jualan HP bilangnya. Ya, anak 13 tahun kan nggak berpikir sejauh sekarang gitu. Kalau sekarang dulu gue alhamdulillah dengan keadaan ekonomi yang berkecukupan gitu. Tapi kan nggak ngebayangin masa bokap gue kerja jualan kacamata sekaya ini gitu, nggak kepikiran. Jadi percaya aja. Tapi umur 13 tahun kemudian mendapat situasi yang menurut gue sangat sulit buat dibayangkan lah. Itu gimana lu bisa nguatin diri lah minimal? Jujur gue gue di posisi itu gue juga selalu bingung kalau bisa ditanya kayak gitu karena gue tidak mendramatisir situasinya Pak. Jadi gue ketika gue tahu hal yang pertama gue lakuin ya kan gue shock ya. Habis itu akhirnya keluarga gue nggak jadi makan tuh Pak. Langsung dibungkus semua makanannya, kita pulang. Gue nyampe kamar tuh ngunci kamar, terus gue diem di dalam kamar sendiri tuh. Habis itu buka HP nyari berita tentang bokap gue. Nah nggak tahu di momen gue sendiri itu gue lebih ke cuma pengen tahu siapa bokap gue sebenarnya gitu. Nah setelah tahu ya udah gue pendem itu sendiri gitu. Jadi gue nggak yang kayak langsung sedih apa dan lain. Lu jadi kayak merasa ini kali ya, merasa di sebuah film Hollywood yang ternyata bokap lu tuh seorang yang diincar kayak gitu-gitu. Polisi gitu-gitu ya. Konteksnya tuh udah berat banget karena udah jadi narapidana. Udah kelas besar banget gitu, internasional dan berita ini diomongin satu Indonesia waktu itu. Jadi dan untungnya dulu belum ada Instagram, TikTok tuh belum sekuat sekarang. Betul. Jadi komentar tuh belum sebanyak. Komentar buruk tuh ada di kalau kita ngeliat artikel berita di portal berita kan bisa di bawah tuh komentar di situ aja tuh komentar buruknya. Gue nggak ngebayang kalau itu terjadi di tahun sekarang. Di era sosial media sekarang. Wah hujatannya pasti lebih parah. Dan gue lebih beratnya waktu itu adalah ketika dihujat gitu.
wah nih harus Anaknya ini. dibunuh nih, udah matiin aja gitu. Wah. Itu kan Komentar-komentar. komentar netizen di saat itu seperti itu, tapi berbanding kebalik sama sekarang ini ya, masyarakat sekarang yang melihat bokap gue tuh udah, wah jauh banget gitu. Kalau bisa gue ulang waktu pengen banget kayak sekarang. Sekarang kan banyak orang yang lebih ke bukan memuja tapi lebih mengapresiasi gitu karena tobatnya apa dan lain-lain gitu. Nah kalau dulu kan enggak, udah nih bunuh, udah eksekusi aja gitu-gitu. Tapi dulu ada nggak sih momen bareng lo sama bokap di Ramadan misalkan? Ada dong, ada. Di tengah kesibukan itu ya? Iya. Oh kalau di ketika sebelum gue tahu di Sorong Bandar nggak ada. Nggak ada. Tapi setelah gue ketemu lagi, mungkin ada ya gue puasa bareng pas gue masih kecil banget, tapi gue nggak begitu. Misalnya terawih bareng atau nggak apa? ada sih kalau itu momen itu. Lebih ke buka puasa bareng ada, tapi itu di dalam lapas. Dalam itu lapas. Jadi setelah 2012, 2013, sekitar 2014-15 tuh gue buka puasa bareng di dalam lapas. Itu kalau sorry dah. Itu kalau posisinya begitu, ngedidik lu gimana? Maksudnya apa itu sebuah pekerjaan turun-temurun atau lu suatu hari akan diperkenalkan dengan dunia kayak bokap itu atau justru atau beda? Bokap gue tuh malah nutupin banget, dan dia nggak mau anaknya kecemplung di lubang yang sama. Gitu, dan makanya nggak pernah diceritain tuh tentang dunia gelapnya apa kayak gimana. Iya. Tapi apa momen berharga lu bareng bokap lu bang? Yang paling lu inget? 3 hari terakhir lah. 3 hari terakhir sebelum ini ya? Sebelum dieksekusi. Nah, kan gue bareng sama dia di lapas Nusa Kambangan tuh. Gitu, jadi itu momen barengnya paling berharga mungkin di situ. Dan di situ ada bokap gue masih puasa lagi. Ada cerita menarik Bang Her yang gue sempat baca di beberapa sumber bahwa kalau nggak salah itu Ustaz Adi Hidayat yang ngomong. Dia iri dengan kepulangannya bapaknya Bang Fikri, karena kepulangannya begitu indah katanya. Dia sempat menghatamkan Quran 7 kali, terus sebelum dieksekusi minta ke eksekutor ingin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kalimat syahadat. Lalu dibuka matanya biar dia tahu dosanya itu apa. Jadi kepulangan dia nggak mau ditutup matanya. Jadi dan dia mau menghadap kiblat. Itu yang disebut muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin. Iya kan, mudanya kan gua pasti muda juga kan. Emang pepatahnya agak membingungkan. Cuman gua karena akhirnya baik gua coba harus amin tuh. Ini pepatah zaman dulu nih, pepatah 90-an. Kurang lebih kayak gitu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Siapa yang nggak mau kayak gitu kan? Iya, semuanya bisa mau kayak gitu. Iya, terlepas dari kayak gerbong narkoba terbesar, bagaimana ini, tapi banyak yang iri dengan kepulangan terakhirnya lah. Betul. Dan meninggalnya bokap gue tuh setelah dia tobat kan. Setelah gue berdoa semoga tobatnya juga diterima. Tapi dalam keadaan tobat yang mungkin diceritain sama Ustadz Adi Hidayat juga. Gue juga nggak tahu kebenaran ya sebenarnya. Karena itu kan cerita dari Ustadz Adi Hidayat kan. Tapi ya gue mempercayakan hal itulah gitu. Karena sampai detik terakhir pun dia masih megang Al-Quran gitu. Sampai detik terakhir. Masih puasa. Jadi dia setelah buka puasa, sholat isya bareng sama gue pisah, baru dia eksekusi tuh di saat itu. Tapi masa kecil Ramadan lu ada momen-momen tertentu gak bang yang kayak ya udah masa kecil lu taruyan atau mungkin main-main apa? Kalau gue sih selayaknya anaknya normal ya, ke masjid, taraweh dan lain-lain. Gue nggak terlibat dalam peperangan perang sarung tuh, gue nggak terlibat tuh kayak gitu-gitu, nggak terlibat di terus juga petasan-petasan kayak gitu, gue nggak terlibat tuh. Iya, gue cukup anak rumahan sebenarnya. Di rumah aja. Cukup anak rumahan. Komplek ya. Iya yang. Tadi perang sarung dulu ya. Ini perangnya perang PlayStation udah kan. Gue malah pernah ngerasa kayak sedih banget karena puasa tahun 2017 lah, kayak 2017 gue dirawat di rumah sakit Pak. Iya, 2 minggu 14 hari di BSD gara-gara jadi pas gue terawih, gue cabut terawih tuh, gue duduk di tongkrongan. Nah tongkrong belakang tuh sungai kali gitu, dan gue digigit nyamuk di situ.
Akhirnya gue Demam DBD berdarah. tuh, demam berdarah. 2 minggu gue dirawat. Pas Karena banget cabut. tuh. DBD dirawat di BSD. Emang pas sih, Mas. Iya. 2 minggu gue gak puasa tuh. Itu momen Momen yang paling langsung trauma gue habis itu dari situ cabut-cabut terawih. Tahun-tahun selanjutnya gue terawih tuh. Karena DBD-nya gak enak banget tuh. Mempertanyakan nggak dulu waktu kecil Pas DBD. Enggak bukan. Di luar DBD kan tadi kan lu gak pernah terawih sama bokap lu kan. Kayaknya kalau bocah kan biasanya kan, wah kok nggak pernah terawih sih kayak teman-teman, karena kan kalau Ramadan itu kan momennya kan ada ayah ngajak anaknya terawih. Lu nggak bertanya tuh? Supaya gue tuh lebih ke nggak inget. Oh nggak inget Lebih ya? ke nggak inget tuh pas Iya. kan gue kecil di Bangka Belitung kan. Gue lupa tuh kayak gue ingetnya malah momennya pas gue udah di Jakarta tuh kelas 4 SD tuh. Dan itu gue udah nggak mau. Nggak sama sekali. Oh, lahir berarti di Bangka Lahir Bangka Belitung? waduh itu panjang tuh, lahir di Bandung. Hah. Terus bokap gue diculik, akhirnya gue harus ngikut ke Surabaya. Hmm. Dari Surabaya gue ke Jakarta ke Bangka Belitung ke Jakarta lagi. Wow. Itu pas gue masih umur setahun 2 tahun tuh. Agak keliling-keliling. Pindah-pindah gitu. Jadi Iya. lu harus berbaur tuh dengan kondisi yang Iya, jadi harus pindah-pindah itu jadi yang bikin memori jadi lupa-lupaan. Di situ Iya, di iya. Bangka Belitung gue sama nyokap gue yang gue anggap ibu kandung, ternyata bukan ibu kandung. Malah bapak kandung ternyata ya. Kayak gitu. Ibuku bapakku ternyata. Oh iya sama itu juga lagi pas momen puasa ini itu momen pertama gue ketemu ibu kandung gue juga, Pak. Waduh. Jadi kalau bokap gue itu tahu bokap gue ada seorang bandar di bulan puasa, gue pertama kali tahu pertama kali gue ngeliat muka nyokap gue. Kan di umur 17 tahun kan gue baru ketemu Pertama bokap. kali. Ya itu di bulan puasa juga tuh. Momennya lebaran sih lebih tepatnya. Jadi setelah puasa gue berkesempatan ketemu nyokap gue lah pokoknya waktu itu dengan drama-dramanya. Nyokap kandung. Nyokap kandung. Jadi gue terpisah dari umur Iya. 1 bulan sampai 17 tahun. Gue gak kenal ibu kandung gue, mukanya siapa, mukanya kayak Lu tinggal sama bokap lu berarti? sama keluarga bokap gue. Itu gimana sih kalau menurut lu tuh Pak Freddy Budiman tuh sosok yang gimana di mata keluarga tuh? Tegas, galak. Tegal ya? Tegal tuh. Wah, apa? Tegas galak. Waduh, bener sih. Singkatan baru aja. Bener. Itu baru di Batam atau emang dari lama kayak gitu? Nggak tahu nemu aja. Iya, Tegas tegal, galak. benar tegal. Terus serba tegas ya orangnya, jadi banyak takutnya gue sama dia tuh. Wah. Enggak, bukan tipikalnya. Ketika gue udah dewasa baru bisa ngobrol. Pas kecil gue takut Pak, dimarahin mulu. Oh, segalak itu berarti maksudnya. Iya, dulu gue nggak TPA aja dimarah-marahin banget. TPA tuh udah sih kayak di masjid belajar Oh, belajar agama. baca Al-Quran. Iya. Gitu. Nah, gue kan ke masjid terus pas gue bohong, ketahuan gue malah balapan sepeda, gue dimarahin banget tuh. Dimarahin, dikunci kamar mandi gue. Tegas, berarti emang tegas. Sama apa tuh? Apa namanya istilahnya tegasnya orang tua lah, selainnya orang tua yang nggak mau Singkatannya anaknya. apa? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Keren selalu ada singkatan. Nggak ada. Berarti emang sosoknya tegas ya. Tegas. Tapi ada beberapa kali momen yang bikin lu ngerasa bahwa kayaknya gue masih ingin tetap mengingat ayah lu gitu loh, kayak bang, kayak misalnya ada sesuatu yang nggak sempat lu lakuin bareng bokap, yang kayak kan gue tadi dengar bagaimana lu baru di umur 17 bertemu ibu, kemudian ini ada nggak momen-momen kecil yang kayaknya hilang begitu? Gue sesimpel ada satu cita-cita gue mungkin nggak akan pernah tercapai karena gue pengen makan keluarga. Gue tuh pengen banget kayak nih gue sendiri, bokap gue, ibu gue, makan kita bertiga gitu. Simpel itu aja. Sesimpel itu. Bukannya orang kaya tuh makan ngumpul ya? Ibu kandung bapak kandung nih masalahnya. Itu posisinya yang nggak pernah terjadi. Pas gue ketemu nyokap gue, nggak lama bokap gue meninggal. Iya. Jadi gue nggak pernah dapet kesempatan duduk. Ya gimana ya? Sekarang kayak lu meja makan di Bikit Kongguan dong. Iya kayak gitu. Iya, tapi ngumpul doang nggak ada bapaknya. Pengennya kayak gitu. Pengennya gitu. Jadi, nah itu nggak pernah tercapai. Dan itu hal yang pengen banget dari dulu tuh. Wah, sesimpel itu ya. Jadi sesimpel itu. Berharga ya. Berharga. Makanya gue sempet waktu itu bikin konten juga. Kalau lu ngerasa kayak makan keluarga itu nggak penting, banyak banget orang yang nganggap itu penting gitu. Termasuk gue. Yang memotivasi lu untuk ini apa? Bangkit lah kalau lu bilang. Gue nggak menganggap itu terpuruk juga sih. Gue menganggap itu udah jalan Tuhan aja. Jadi gue jalanin apa tuh? Jatuh jalan Tuhan. Gue pulang ke sini udah 2 nih singkatan. gue setuju bang. Apa? Kadang tuh orang ngerasa
rendah diri, jatuh karena memang dia yang ngebuat posisi itu. Oke. Jadi lu nggak anggap wah ini titik terendah gue. Padahal barangkali bukan titik terendah lu sebenarnya. Jadi lu yang bikin sendiri situasi Dramatisir aja. jatuh lu. Jadi gue belajar sih dari Bang Fikri bahwa ya sesulit apapun kehidupan lu ya udah terima aja dan hadapi lah, gitu sih kira-kira. Pasti ada hikmahnya sih ya. Sedih mah pasti. Pasti sedih. Sedih pas, apalagi bokap gue dieksekusi tuh, gue nangis gak berhenti, tapi gue nggak jadiin itu kayak gue jadi nggak mau ngapa-ngapain. Iya, Gue iya, tetap iya. kuliah, tetap Nah itu maksud gua. maksudnya jalanin aja karena gue nggak mendramatisir. Gue memilih untuk nggak jadiin sebuah drama. Ya. Nih menarik nih. Tadi kan kita ngobrolin soal ayah abang. Sekarang kepikiran nggak sekarang kayak ingin jadi sosok seperti ayah yang kayak gimana nanti buat Jadi bandel. sosok ayah yang seperti apa? Bandar nggak apa-apa, cuman konteksnya bandar apa dulu nih? Iya. Bandar tempe, bandar tahu nggak apa-apa. Jadi sosok ayah yang seperti apa yang kayaknya wah ini Iya. jangan deh ada di. Kalau secara sosok sih pasti sosok yang bertanggung jawab dan sosok yang ketika lu berani ngelakuinnya, lu berani bertanggung jawab atas semua konsekuensinya. Oke. Karena itu nggak banyak loh yang orang yang berani ngelakuin itu kayak koruptor misalnya. Dia berani korupsi tapi belum tentu berani Betul. menerima Balikin hukumannya. lagi, nggak berani balikin. Balikinnya apa, dan kalau bokap gue ngeliatnya dia pede aja gitu. Dia ini nggak ada sedih sampai detik terakhir, dia masih ketawa-tawa aja, malah bercandain gue gitu. Tipikal yang kayak gitu, malah Ya karena posisinya tuh emang istilahnya ya udah ditobat, udah jadi orang yang beda sama masa lalunya ya. gue nanya lagi sama senang. dia, emang nggak ada cara lain pas supaya papa nggak perlu dieksekusi atau gimana? Ada, tapi lebih banyak minusnya. Pertama, keluarga jadi ancaman. Yang kedua, papa juga capek di penjara, papa juga capek di dalam kayak gitu. Jadi papa lebih menyerahkan diri aja ke Tuhan gitu. Anjir. Merinding, Pak. Iya. Nggak ada rasa takut itu, makanya dia pas Oh, udah dieksekusi, ikhlas banget sih udah ya. iya dia mau ngelihat gitu, dia mau ngelihat ketika dia ditembak dia mau ngelihat gitu. Kira mau ngindar set ya. Set Ketangkap dia. Enggak, kayak Matrix ya. Iya. Jatuhnya kayak Matrix. Jago kayak, banget dong. kayak John Wick ya. Momen itu juga gue kepikiran sih kayak pasti ada beberapa yang masa dalam diri kita yang dulu tuh kayak gue pengen melakukan itu di masa yang selanjutnya. Nah, selain tadi lu makan keluarga pada saat barang-barang, ada nggak kayak misalnya berbagi atau sesuatu yang Secara pribadi atau secara pribadi? momen berbagi? Iya. Sebenarnya cukup ria jatuhnya nih ya, tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bukan ya, cuma supaya menjadi contoh pada orang Oh, lain. iya. Gue bisa lo berbagi, masa lo nggak bisa? Iya. Gue tuh beberapa kali ya melakukan gitu, melakukan karena menurut gue kita nggak bisa ngekip kebahagiaan ini sendiri gitu, harus kita bagi kan orang-orang. Ada hak orang situ. Karena bokap gue juga ngajarin hal itu gitu. Jadi setelah gue muncul ke publik, gue rame lah di media, ada orang yang nge-DM gue. Jadi ada orang yang nge-DM gue, dia cerita, "Kak, aku ketemu surat dari ayahku yang sudah meninggal." Difotoin sama dia suratnya. Wah. Dan suratnya difotoin. Terus di dalam surat itu dia nyeritain, "Alhamdulillah hari ini aku dapat kebagian sahur untuk puasa Senin Kamis dari Cak Freddy, dari bokap." Jadi yang akhirnya gue di situ gue baca dia tuh mau ngasih tahu, alhamdulillah Freddy tuh baik banget di dalam penjara dan lain-lain. Jadi gue nggak tahu, gue ngerasa kayak bokap gue tuh melakukan hal itu. Jadi di dalam lapas tuh dia suka banget berbagi sama semuanya. Sahur dikasih anak-anak yang lain gitu-gitu. Oh. Ya itu yang jadi gue pelajari. Sempat gue publish tuh si Jadi, suratnya di Instagram gue. Emang tujuannya itu emang udah bermanfaat buat orang lain Iya, kali ya. itu jauh sebelum bokap gue mau dieksekusi. Dia nyeritain kayak hari ini papa puasa, papa dikasih makan sama Cak Freddy. Itu anaknya fotoin suratnya ke gue gitu. Nah itu yang akhirnya gue pegang kalau ya kita harus gimana pun harus berbagi. Apapun kondisi dan Apapun sesulit kondisinya, apapun itu betul. ya. Karena pasti gue percaya pasti akan dikembalikan dengan jumlah yang mungkin entah kesehatan, entah bentuknya harta Lebih atau berkah apa kali ya. ya. Lebih Kadang berkah. kita gak menyadari rezeki itu bukan hanya datangnya bentuk materi, Betul. tapi bisa aja teman yang support, Betul. lingkungan yang ngebantu kita grow terus, Iya. Tapi Sesimpel pengennya sehat nggak sih Pak? simpel sehat, Dapat berkumpul. Nah itu tadi tuh. Iya. betul itu sih yang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, ada yang naruh mobil Toyota merah tadi di depan. Saya ya Pak ya? Toyota Wuling, Toyota Ras.
Samuling Bang. Beda merek. Kenapa Pak? Emang, Pak? Mobil dia kayak. Kenapa Bang? Kenapa, Bang? Ngalangin Bang lagi ada proyek gorong-gorong dari. Tapi kok jadi tukang parkir sekarang dia? Enggak ini beda Bang. Mas, di sini tuh banyak Mas mukanya mirip Mas. Oh iya. Bang. Banyak dari kemarin Mas. Wah, jangan-jangan saya kena penyakit itu. Apa? Enggak bercanda. Yang lebar yang takut. Yang mukanya banyak Bang. Dia di mana-mana tapi ternyata dia di situ aja. Ini mobil saya ngalangin berarti. Iya Bang, kita biasalah tadi di grup WA. Woi, benerin gorong-gorong yuk, Dia ngaspal tahu nggak kali. itu mobilnya siapa? Wah, nggak tahu kayaknya Bang. Hah? Nggak tahu, saya juga niatnya sih mau kasih tahu ini. Oh. Pada songong juga anak-anak. Karena hampir nggak pernah tuh saya di. Oh iya, salaman dulu nih kita Bang. Siapa? Emang Mobil-mobil apa yang bisa masuk istana? Nggak tahu Bang. Pajero. Pajero Wacik. kalau- Ketahuan siapa tuh? Menteri masa nggak tahu? Oh, wajarnya dia. Jero Wacik tahu Menteri Pajero Wacik. Udah langsung aja. Gimana? Nggak tahu lagi. Ini yang Iya. Nggak tahu ya. Bang, seperti biasa. Apa? Gue mau bawa barang lokal seru nih Bang. Boleh. Jadi gue habis dikasih tahu sama teman-teman gue tadi sambil kita ngecor gorong-gorong. Oke. Jadi ada produk aplikasi lokal namanya Kipas-Kipas Bang. Kipas. Nah ini bisa di-download langsung Bang. Aplikasi Kipas-Kipas ini bentuknya donasi nih. Jadi nih saya liatin aja ya. Ini pada bengong hang hong. Karena saya terpesona banget bang. Terus makanya kagum mau menyaksikan. Jadi ini aplikasi Bang adalah aplikasi untuk donasi dan juga media sosial seperti biasa aja. Kita bisa nonton video seru dan juga bentuk donasinya ini berbentuk video nih di dalamnya. Jadi kita bisa lihat updatean dari si yayasan-yayasan yang sedang membutuhkan. Ini yayasan yang lagi bikin video tuh. Betul. Yang akan kita donasikan tuh ya. Betul. Nah, donasinya bisa dua macam. Bisa donasi barang atau donasi uang. Nah, nanti donasi ini bisa langsung disalurkan 100% ke yayasan tersebut. Tanpa potongan. Tanpa potongan. kan? Betul. Oke. Ini ada yang paling serunya nih. Mumpung abang semua saya lihat kan pada punya follower banyak ya. Oke. Kita lagi ada challenge Bang. Challenge seru. Berbaur Ramadan challenge bersama Kipas-Kipas. Jadi upload keseruanmu di bulan Ramadan ini. Upload di Kipas-Kipas mengikuti untuk template-template kita. Nanti itu bakal banyak hadiah-hadiah seru. Bentar nih, saya lihat dulu proyek saya. Oh, masih aman. Jadi Bang, itu bisa langsung diupload aja untuk dapetin banyak hadiah jutaan rupiah. Syarat dan ketentuannya itu ada di bawah sini. Bang. Ada, oke. Ya, kelihatan nggak? Siapapun boleh ikut nih. Siapapun boleh ikut Bang. Oke. Mau dia vendor, mau apa. Berapa video? Satu Banyak aja banget. Bang. Oh, satu aja. Iya. Tapi kalau mau terus Nah, itu boleh rasio nggak tuh? menangnya bikin banyak aja pakai Berarti akun. semakin banyak nge-post video, semakin semakin banyak banyak rasio peluangnya. menangnya. Betul Bang. mantap. Oke kalau begitu ya. Bang, saya izin pindahin mobilnya dulu ya. Boleh. Anak-anak mau lanjut bersihin maaf ya gorong-gorong. Bang ya. Ya, siap. Maaf Makasih mengganggu ya Bang Bang ya. ya. Assalamualaikum. Salam buat anak Bang. Salam. Keren banget tuh kipas-kipasnya. Aplikasi Gimana lu? lokal lagi. Lokal. Iya, lokal. Kalau itu kerennya tuh kan selama ini kita cuma bisa nonton video doang tuh. Ini kita nonton video sekaligus berdonasi. Berdonasi, pahalanya dapat pahala juga. Dapat tuh. pahala Iya. juga. Lalu yang paling banyak berdonasi tuh Bang, levelnya bisa makin tinggi. Jadi kayak wah gua raja donasi nih. Oh, benar. Bisa kayak gitu-gitu. Karena Ada ada ranknya ya? ada rankingnya. Iya. Jadi makin memantik orang buat berdonasi. Harus kayak gitu emang kita anak muda juga harus menciptakan sesuatu. makin berlomba-lomba tuh ini kan. Iya. Berlomba-lomba lah dalam kebaikan, Iya. bukan konten. Konten juga kebaikan. Kebaikan. Gua ada Nah, sesuatu nih. satu nih. Apa nih? Ini barang ayah Anda yang dulu. yang dulu. Nah kalau ini saya mohon maaf nih ya. Iya, Bang. Bapak saya tuh tahu nggak waktu itu barang bukti berapa? Berapa? 1 juta pil ekstasi. Anjir. Jadi kalau lo ngomong kayak gini, Iya. kan udah nggak mungkin. Iya. Yang ada juga harusnya bapak lebih malu ngomong ke Iya, saya sih. iya, iya, benar. Satu kontainer pak barangnya Iya, pak. iya. Jadi kalau segini kayaknya bukan bapak. Ini ada kenangan yang kita coba bangkitkan. Jadi lu tinggal ambil lalu ceritain Ini- momen-momen yang Sejak kapan lo bisa main tarot gini? Tarot. Diambil. ambil aja. Coba kasih tahu. Adakah momen dengan Sedekah subuh. sedekah subuh? Dulu zaman ini pak SOTR. Zaman dulu. Benar. Ketika zaman sekolah dulu SMP SMA. Jadi Bang, Smar, tahu nggak? Yan, Apa? saya tahu nggak?
SOTR. Sahur on the road. Oh, Yes, ada di zaman lu ada? Gua itu jalan-jalan gua. Oh iya. Dulu lumayan bergengsi tuh zaman-zaman itu. Betul. Jadi memang nongkrong sih, tapi kita mencoba sambil berbagi gitu. Jadi kayak beli makanan banyak, sembako di jalan kita bagi-bagi gitu. Itu yang benernya kan. Soalnya kan kesini-sini kan akhirnya kan jadi Banyak ajang iya, ada yang jadi pamer, ada Betul. yang balapan, tawuran gitu. Tapi di zaman gue dulu gue melakukan hal itu betul. untuk satu kegiatan yang benar. Sampai kuliah gue ngelakuin tuh tiap tahun. Iya. Sahur on the road tuh. Keliling-keliling pas gue kuliah di Bandung 4 tahun berarti, 4 kali berarti. Kalau di Trans 7 ada tuh sahur on the spot. Waduh. Jadi 7 sahur Benar. Jadi hubungannya ada subuh-subuh beramal. Beramal, iya. Itu yang mungkin momen yang paling gue inget tuh, SOTR itu. Kalau ada momen enggak, Bang? Sedekah subuh. Sedekah subuh. Sama kayak itu. SOTR. Subuh tuh kayaknya emang di situ. SOTR ya? Cuman gue udah kan dulu emang gue sering dengar SOTR apa, cuman gue nggak mau ikut. Sekalinya ikut itu jadi perang petasan akhirnya. Iya. Jadi bukan momen yang berbagi, bukan jadi yang kan awal kan ngeber awal gitu. Bawa kendaraan pribadi. Betul. Emang agak negatif konteksnya, tapi kita berbagi. Iya, benar. Gitu. Yang terjadi kalau sekarang masih ada ya, mungkin ada cuman nggak terlalu besar beritanya. Sekarang balapan lari, Pak. Oh iya. Yang lagi ngetren sekarang sahur-sahur tuh orang Balapan lari ya. Mungkin kalau sekarang ada sahur dulu tuh mungkin jadi bulian netizen tuh. Wow, cuman jadi pamer apa segala macam mungkin kayak gitu. Kegiatan yang berisik nih jadinya gitu. Kalau subuh tuh paling gitu sih, dari ajang kayak gitu. Cuman kalau subuh tuh apa ya? Maksudnya konteks tuh apa ya? Amal subuh tuh maksudnya amal subuh atau nggak tahu ya, gua banyak sumber kayak kalau sedekah subuh tuh apa tuh ya? lebih ini aja kayak Siapa yang buat ini berarti? Yang buat ini siapa sih sebenarnya? Kalau kita bertiga nggak ada yang ngerti nih. Iya. Mungkin sedekah. Terus siapa yang ngerti, Bang? Mungkin apa ya sedekah subuh? Kalau kita bertiga nggak ada yang ngerti ini gimana konteksnya? Karena gue pun baru dengar sedekah subuh itu apa Ini ya? bingung. Tadi. Terus tanya ke gua. Aduh. Gue juga bingung tapi gue mencoba. Tapi bener sih Bang. benar sih. Itu Ajangnya di situ kan. Cuman selain itu tuh apa selain kita bersedekah di subuh waktu habis sholat subuh sih kayak. Nah, banyak malaikat yang turun. Bener. Ada hadisnya tuh kalau nggak salah, gue nggak tahu tuh. Bener, pokoknya katanya tuh di pagi hari tuh malaikat tuh turun untuk menyaksikan siapa yang bersedekah. Ya, makanya ada tuh kalau kita bangun kesiangan, rezeki kita dipatok ayam nanti. Tuh. Enggak ini anjir. Sempat percaya loh gue nih, sempat diem, sempat percaya. Nah, Bang Fik, tadi kan kita udah dengerin cerita-cerita masa kecil Ramadan. Ada gak pesan yang ingin lu sampaikan bukan ke ayah lo? Mungkin ini pertanyaan lebih ke diri lu sendiri sih, yang masa dulu. Jadi pesan buat diri lu yang dulu dengan diri lu yang sekarang yang mungkin hari ini melewati banyak rintangan, cobaan, dan lu bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Anggaplah seperti biasa ada cermin di depan sini nih. Lu berhadapan dengan masa Fikri Budiman. Mungkin gue lebih ke nggak mengkritik kali ya, tapi lebih ke mengapresiasi aja karena mungkin Fikri Budiman yang dulu udah bisa melewati banyak rintangan. Terus memang harus dari awalnya harus kuat dan semoga lebih kuat-kuat lagi untuk kedepannya karena kita nggak pernah tahu kedepannya ketemu rintangan apa lagi. Tapi untuk sampai saat ini sih udah Fikri Budiman yang kecil sudah cukup menjalankan tugasnya dengan baik karena bisa melewati banyak rintangan yang dihadapin gitu sih. Oh, tepuk tangan dulu untuk Fikri Budiman. Terima kasih udah membagikan cerita-cerita masa lalu, nostalgia, dan berbaur dengan masa sekarang sih Bang. Kalian udah ngundang ke sini. Kebetulan itu lobet saya lihat. Tahu nih. Oke, dan untuk teman-teman yang ingin melengkapi momen Ramadan, jangan lupa untuk berdonasi di Kipas Kipas. Tapi jika belum siap berdonasi, setidaknya install aplikasi Kipas Kipas dan share ke orang terdekat kamu, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk membantu. Karena setiap orang itu punya rezekinya, dan rezeki kita itu jangan-jangan ada rezeki orang juga di dalamnya. Jadi berdonasilah selagi masih hidup. Thank you, Thank you, Rian. Siap, sampai ketemu lagi. Thank you, Bang.